Wah, di jalanan semakin penuh. Nah, pemirsa, semakin maraknya masyarakat kita yang menggunakan roda 2, ini juga menjadi masalah tersendiri bagi lalu lintas di perkotaan. Selain mereka menambah kontribusi pada kemacetan, mereka juga semakin bervariasi dan beragam pelanggaran yang dilakukan. Dan alhasil, kecelakaan pun secara persentasi didominasi oleh pengguna roda 2 ini. Kalau kita lihat, waduh, pemirsa mohon maaf saya akan membantu, kasihan, kayaknya ada yang mogok nih. Ya bantu Pak, dorong ya. Nah, kalau capek istirahat dulu deh Pak ya. Nah, sini Pak. Waduh, kasihan. Loh, wah. Ini kenapa kakinya Pak? Habis kecelakaan Pak. Nah itu Pak akibatnya. Makanya kalau bawa sepeda motor, pakai helm, pakai jaket, sepatu, kaos tangan. Itu untuk keselamatan Bapak. Jadi sekarang motornya didorong karena kakinya sakit ini Pak ya? Enggak. Saya ini dorong ini bukan karena kaki saya sakit Om. Terus? Karena kehabisan bensin Om. Sebentar. Kok Om? Mohon maaf bisa dilepas helmnya Pak? Biar kelihatan gitu, biar kan enak kalau kelihatan. Nah gini. Pantesan, saya sudah curiga panggil Om. Ternyata kamu lagi. Kamu tega ya bohong sama saya? Enggak bohong. Saya cuma malu Om. Makanya kalau nggak mau celaka, jangan sembarangan di jalan. Iya Om. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu contoh yang sangat tidak benar dan tidak baik. Jangan pernah ditiru. Kalau membawa sepeda motor di jalan harus hati-hati dan tertib pada semua aturan lalu lintas. Karena kalau tidak, ini akibat ulah sendiri akhirnya celaka. Mulai sekarang, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Sekarang kita saksikan potret jalanan sekitar masalah roda 2 dan angkutan umum di Kota Padang dan sekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan pembangunan ekonomi wilayah Sumatera Barat, kendaraan roda 2 di wilayah ini terus bertambah. Situasi lalu lintas jalan raya dipadati kendaraan roda 2 yang berpacu dengan pengguna jalan lain ke tempat tujuan. Pertumbuhan jumlah kendaraan roda 2 begitu pesat, seiring kemudahan mendapatkan kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Namun sayang, pertumbuhan tersebut tidak diiringi oleh kesadaran tertib berlalu lintas. Banyak pengendara kendaraan roda 2 melakukan pelanggaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Kendaraan roda 2 mendominasi kecelakaan di jalan raya, yakni mencapai 71%, selebihnya oleh kendaraan angkutan penumpang dan kendaraan angkutan barang atau truk. Berbagai pelanggaran kendaraan roda 2 yang terjadi, diantaranya nekat menggunakan telepon genggam saat berkendara, nekat melawan arus, naik ke trotoar, masuk ke jalur yang bukan jalurnya. Yang lebih fatal lagi, ada yang nekat menerobos traffic light saat lampu menyala merah tanda berhenti. Pelanggaran lalu lintas itu kalau menurut saya pribadi sih terjadi karena kurangnya kesadaran sih dari tiap individunya. Kurangnya kesadaran bahwa saat kita melanggar peraturan lalu lintas itu bisa mengakibatkan kecelakaan yang membahayakan nyawa diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang kita lihat mereka kalau dibilang agak kurang aturan sedikit tanpa mengindahkan keselamatan diri mereka masing-masing. Sebetulnya pengendara sepeda motor ini kan mereka ada jalan di sebelah kiri, tapi mereka tidak mau tahu itu. Mereka selalu nyelip sebelah kanan, motong sembarangan sehingga
kita yang bawa mobil harus sangat berhati-hati. Jadi bukan mereka yang takut sama kita, kita yang takut sama mereka. Sekarang ini dengan peningkatan jumlah kendaraan itu memang terjadi juga peningkatan jumlah kecelakaan. Salah satu faktor penyebab bertambahnya kecelakaan karena memang juga bertambahnya jumlah kendaraan. Hal lain yang menyebabkan juga angka kecelakaan bertambah itu adalah karena pengemudi atau pengendara kendaraan roda 2 terutama, ini mereka sering ada sifat dari manusia sebenarnya adalah sifat ngikut gitu loh. Biasanya kalau yang di depan nerobos, yang di belakang juga ikut-ikutan nerobos. Nah, ketika nerobos itulah biasanya akan terjadi kecelakaan. Atau salah satu orang menyalip, yang di belakang juga nyalip gitu loh. Nah, itu salah satu hal yang juga menyebabkan angka kecelakaan semakin besar. Gitu. Secara umum ya, mungkin kita tahu dengan aturan lalu lintas. Tapi dalam implementasinya, dalam pelaksanaan, itu biasanya kita sering pengendara itu tidak taat dengan aturan. Tahu tapi tidak melaksanakan, itu yang sering terjadi. Kegunaan helm itu bagi kita itu untuk keselamatan diri kita sendiri, bukan karena kita takut sama polisi. Kendaraan roda 2 memang kian akrab dengan masyarakat negeri Siti Nurbaya. Keberadaannya bahkan mampu menggeser kendaraan angkutan umum. Akibat banyak masyarakat yang beralih ke sepeda motor, angkutan umum dalam kota pun kian menyusut. Namun perpindahan dari angkutan umum ke sepeda motor ini lagi-lagi memicu masalah baru. Banyak anak di bawah umur mengendarai sepeda motor padahal mereka belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Yang lebih memprihatinkan lagi, sudah tidak memiliki SIM, tidak pula menggunakan perlengkapan berkendara seperti helm dan nekat melakukan pelanggaran. Seolah mereka tak sadar bahwa bahaya tengah mengancam dan bahkan maut tengah mengintai. Maka tak heran bila dari segi usia yang sering terjadi kecelakaan di Sumatera Barat, usia 16-20 tahun sekitar 27%, lalu usia 21-30 tahun mencapai 33%. Karena saya setiap hari juga ke lokasi itu pakai kendaraan roda 2, jadi saya tahu persis orang-orang itu kayak gimana. Banyak banget sih yang langgar, apalagi kalau udah satu jalur yang muter baliknya jauh banget, itu mereka pasti lawan arah. Itu sih yang banyak saya lihat, sama tiba-tiba suka belok, nggak masang rating, tiba-tiba ngeng belok, asal belok aja, itu sih yang banyak. Pada umumnya pelanggaran-pelanggaran yang kebut-kebut di jalan raya, yang ada yang dari simpang ke simpang itu balapan, itu pada umumnya yang usia remaja, anak-anak SMP. Jadi kami sebaiknya anak-anak SMP itu sebelum belum usianya 17 jangan diizinkan dulu untuk membawa kendaraan roda 2 ini. Juga di sekolah-sekolah Pak, dimanapun sekolah sekarang parkiran itu penuh dengan roda 2. Hendaknya para orang tua jangan mengabulkan seluruh permintaan anak. Kadang-kadang si anak kan begini, belikan motor, kalau nggak ada motor nggak sekolah. Nah, seharusnya orang tua tidak demikian cara mendidik. Jadi penting sekali itu adanya pengawasan dari orang tua. Sebaiknya kita pakai helm, jangan takut pakai helm itu karena polisi, tapi demi keselamatan kita, demi keselamatan pengendara yang lain, dan demi mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian bagi pengendara atau yang membawa mobil, itu harus pakai sabuk pengaman, karena saya lihat di sini masih banyak yang tidak pakai sabuk pengaman. Jadi ada satu latar belakang psikologis bahwa manusia itu ingin mencari jalan pintas. Itu ada latar belakang psikologis, sehingga bagaimanapun ada aturan-aturan, kadang-kadang mereka itu tidak memperdulikan, yang penting dia cepat sampai ke tujuan. Sehingga dia tidak terlalu memperhatikan keselamatan orang lain maupun keselamatan dirinya. Jadi kalau saya melihat ada 3 kelompok masyarakat. Ya. Masyarakat kelompok pertama itu bisa dilakukan dengan penyadaran, dengan memberikan pemahaman-pemahaman.
Kelompok yang kedua dilakukan dengan cara pemahaman dan sedikit adanya penindakan atau pressure. Kelompok ketiga memang betul-betul ada pressure. Pertama harus dipaksa. Yang kedua dia bisa. Yang ketiga dia akan terbiasa. Jadi itu strategi untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat yang dalam tanda petik itu diberi pemahaman itu agak sukar atau lambat menerimanya. Tapi bagi masyarakat yang misalnya pengetahuannya, wawasannya tinggi, cukup diberikan pemahaman, informasi, sosialisasi, saya kira itu sudah bagus. Selain itu, upaya-upaya yang bersifat pendekatan hukum tadi harus dilakukan upaya-upaya lain yang bersifatnya pendidikan. Pendidikan ini sasarannya adalah moralitas di jalan raya. Karena saya melihat konten daripada undang-undang lalu lintas kita itu kurang mempedulikan masalah moralitas. Misalnya kita punya hak memakai jalan, tetapi ada orang yang lebih penting, harus kita beri dia kesempatan untuk lebih dahulu. Nah, moralitas ini yang penting di dalam kehidupan berlalu lintas. Karena jalannya semakin sempit, kendaraan makin banyak, harus ada budaya toleransi. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Padang, khususnya pengguna jalan, agar berhati-hati di jalan raya. Patuhilah peraturan lalu lintas, rambu-rambu, tata jalan, dan petunjuk petugas. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jalan kok. Udah Beb, matiin dulu teleponnya. Iya dong, ya sama cowok gue lah. Repot dong perempuan. Beb, udah ngapain? Bahaya teleponan sambil jalan. Tertib dan disiplin saat berkendara membuat Anda terhindar dari kecelakaan. Kerjasama dengan Diklantas Polda Sumatera Barat ini bekerjasama dengan guru-guru SD dan pengawas SD se-Kabupaten Tanah Datar. Gunanya untuk memberikan pemahaman penilaian dan cara anak untuk berlalu lintas dengan tertib. Jadi sekarang ini kami sedang mendapatkan ilmu bagaimana mendidik anak untuk dapat berlalu lintas dengan baik. Kalau kami lihat itu para polwan itu memberikan semacam arahan kepada pengendara sehingga pengendara sendiri pun merasa sadar dia akan kesalahan yang diperbuat. Sejauh ini sosialisasi sudah cukup baik dari media cetak, media televisi dan sebagainya. Cuma memang kesadaran hukum yang mungkin perlu kita tingkatkan karena dengan jumlahnya atau banyaknya pengendara di sekitar kita di kota besar, pengendara roda 2 terutama, itu yang membuat mereka cenderung lebih berani untuk melanggar peraturan karena mereka merasa tidak sendiri. Menghadapi situasi dan kondisi di jalan raya yang dipadati oleh kendaraan roda 2 dan berbagai pelanggaran yang terjadi, Polri Fungsi Lalu Lintas di Ditlantas Polda Sumatera Barat bekerja keras untuk menertibkannya. Sesuai dengan kearifan lokal yang menjunjung tinggi tradisi yang berlaku di tanah Minangkabau, jajaran Ditlantas Polda Sumatera Barat gencar melakukan gerakan untuk menyadarkan masyarakat agar tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan di jalan raya. Tentu saja dengan aksi-aksi yang dikemas secara kreatif dan inovatif dalam bentuk dan format yang menyentuh pengguna jalan dari berbagai lapisan masyarakat.
termasuk pelajar, mahasiswa, bahkan anak-anak usia dini. Sedangkan penindakan terhadap pelanggaran menjadi tindakan terakhir setelah berbagai aksi sosialisasi dan pendidikan tertib berlalu lintas dilakukan. Bagaimana kesadaran berlalu lintas tersebut betul ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu tentu dimulai dari bagaimana pendidikan berlalu lintas itu sebaiknya. Saya lihat daripada Polri, misalnya di sekolah-sekolah sudah ada anak-anak TK kita bagaimana tertib berlalu lintas dan sebagainya. Saya pikir ini sudah bagus. Tapi namun demikian barangkali ini juga diperlukan seluruh strata pendidikan. Karena memang sosialisasi bagaimana tertib lalu lintas yang baik itu bukan hanya terputus pada level anak-anak TK, SD, tapi semua pihak. Jadi mungkin di melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal, dan di tengah masyarakat. Berupa sosialisasinya. Dan itu harus terus-menerus. Kenapa terus-menerus? Karena memang kadang-kala dia baru. Yang baru ini kalau nggak ada sosialisasi juga sama aja. Dia bikin permasalahan. Seperti harus ada law enforcement tadi. Ya kan? Sekarang kan anak SD sudah bawa gini dan sebagainya, harus ada ketegasan dari katakanlah umpamanya penegak hukum. Ya. Saya melihat sosialisasi dari Ditlantas cukup. Artinya walaupun umpamanya dengan segala keterbatasan, hanya saja tentu kita katakan sosialisasi tentang keselamatan helm oleh Ditlantas, Diktor Lantas tentu harus di backup terutama oleh sekolah. Karena sekarang anak lebih banyak dengan sekolah tadi, pada jam-jam padat itu sekolah dan orang tua. Nah ini kan juga saya lihat tuh Direktorat Lalu Lintas Sumatera Barat tuh selalu kerjasama dengan sekolah. Nah, tapi seperti kita katakan tadi, apa nih karakter? Tidak. Manusia tidak pernah ingin merencanakan untuk celaka dirinya. Saya rasa tidak. Ya, tetapi karena seperti tadi, ya kan, di satu sisi mudahnya mendapat kendaraan, yang kedua kurangnya pengawasan oleh pihak-pihak yang utama orang tua dan sekolah. Ketiga masalah persepsi tadi. Katakanlah umpamanya, ini ada anak-anak SLTP, Gonjang 3. Kalau kita biarinnya menganggap tidak apa-apa. Tapi begitu dia lakukan punishment, ditanggap ya Pak, menjadi apa? Menjadi terapi itu tuh. Demikian juga, tapi tentu ini diiring dengan edukasi yang paling penting. Perilaku masyarakat pengguna roda 2 yang ada di Kota Padang. Padang ini masyarakatnya cukup santun, namun ada beberapa masyarakat yang perlu kita ingatkan untuk lebih tertib lagi terhadap berperilaku kendaraan bermotor. Pelanggaran pengendara kendaraan bermotor roda 2 yang pertama adalah tidak menggunakan helm, terutama bagi pembonceng. Ini harus selalu diingatkan kepada masyarakat. Yang kedua, ya seringnya masyarakat menerobos lampu merah. Yang ketiga, pengguna kendaraan bermotor pelanggar yang melanggar rawan arus. Terus yang berikutnya, tidak menyalakan lampu utama. Kita sudah banyak melakukan upaya-upaya atau terobosan-terobosan berkaitan dengan menggugah pengendara roda 2 ini untuk tertib berlalu lintas. Yang pertama, kegiatan preemptif kita. Kegiatan preemptif kita bagaimana kita sudah sering menerjunkan anggota-anggota kita melalui kegiatan-kegiatan Dikmas kita. Police Goes to School, Police Goes to Campus, ya, pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kita mendatangi kerumunan masyarakat untuk kita memberikan pencerahan berkaitan dengan masalah ketertiban khususnya pengendara roda 2. Yang berikutnya kegiatan preventif, bagaimana kita turun langsung atau terjun langsung ke lapangan, ya, bagaimana kita mengingatkan masyarakat pentingnya ya penggunaan helm, ya, pentingnya mengklik tali helm. Bagaimana pentingnya penyalaan leg on, ya, leg on bagi kendaraan roda 2. Penegakan hukum merupakan kegiatan kita yang terakhir. Jadi saya ingin membuat image bagaimana masyarakat itu ya dengan kegiatan preventif kita masyarakat akan tergugah. Ya, tidak perlu sebetulnya kalau memang tidak sangat terpaksa dan itu merupakan fatalitas korban, ya kita tidak akan melakukan penindakan hukum dengan tilang. Aksi simpatik dan menawan tersebut dilakukan secara simultan, sehingga akan berefek pada tergugahnya kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Karena demi terciptanya Kamsel Tibcar Lantas, setiap pengguna jalan harus didorong menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.
Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Bapak selamat pagi, adiknya dikasih insentif ya? Sabuk pengaman pasang sayang, sabuknya nak. Ya, pasang ya. Ini udah mau jalan kok. Udah Beb, matiin dulu teleponnya. Iya dong, ya sama cowok gue lah. Repot loh perempuan. Beb, udah ngapain? Bahaya teleponan sambil jalan. Tertib dan disiplin saat berkendara membuat Anda terhindar dari kecelakaan. Kita ajak masyarakat untuk ngobrol, biar kamu tahu. Waduh, lu tertib nih Bapak. Pak, gimana Pak? Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, gini Pak, saya mau tanya nih Pak. Bapak ini kan tiap hari naik sepeda motor nih Pak? Tiap hari? Berarti tiap hari di jalanan tahu kondisi? Tahu. Nah, saya tanya Pak, sering nggak Bapak melihat pengendara motor yang melakukan pelanggaran? Sering. Biasanya apa itu Pak? Biasanya itu kelugalan naik motor. Kelugalan. Kalau Bapak sendiri biasanya gimana? Tertib nggak Pak di jalan? Alhamdulillah tertib Pak. Wah, ini apa yang membuat Bapak tertib biasanya apa ini? Buat ngerem? Kunci ya, satu helm Pak ya. Ah, Helm. lengkap. Lengkap. Rem harus pakem. Motor siap. Iya. Siap semuanya lah. Syarat pokoknya lah. Sepeda motor kelengkapannya siap. Kelengkapan keamanan, safety, helm, sepatu, jaket siap. Tertib pada semua aturan dan rambu dilakukan. Mudah-mudahan Pak, perjalanan Bapak selamat sampai tujuan. Ingat keluarga yang penting Pak ya. Iya Pak. Hati-hati di jalan Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat melanjutkan perjalanan. Pemirsa, alat transportasi apapun yang Anda gunakan itu adalah hak. Tetapi yang penting adalah jadilah pengendara yang baik, yang mampu mengontrol diri untuk tidak melakukan pelanggaran, yang mampu mengendalikan emosi ketika menemukan sesuatu yang tidak mengenakkan di jalan. Karena semuanya adalah demi keselamatan kita. Ingat keluarga di rumah menunggu kita dengan selamat. Untuk itu, marilah kita menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Ikuti terus pendidikan cerdas berkendara hanya di Potret apa? Jalanan Om. Betul, Potret jalanan. Ayo. Apa? Bensin Om, saya tukang bensin. Waduh, dompetku ketinggalan. Wah. Gimana? Kamu? Ah, kita pinjam itu belajar yuk. Ayo.